Kamu lagi sedih ya? Kenapa kok sedih? Kenapa? Semuanya terlalu berat untuk kamu ya? Kamu ngerasa nggak kuat lagi untuk menghadapi semuanya ya? Tapi aku yakin kok, kamu pasti bisa. Itu perasaanmu aja kalau kamu nggak bisa menghadapinya. Yang sebenarnya tuh, kamu bisa menghadapinya. Kamu pasti bisa. Jangan selalu bilang nggak apa-apa ke diri sendiri ya. Akuin aja kalau kamu memang sedang nggak baik-baik aja. Kamu nggak bisa bohong sama keadaan yang lagi kamu hadapi sekarang. Jadi kayak, aku nggak baik-baik aja gitu. Ya, mungkin oke lah kalau kamu bohong ke orang lain. Padahal kamu nggak baik-baik aja, tapi kamu bilang nggak apa-apa. Tapi tolong sebisa mungkin jangan bohong ke dirimu sendiri dengan bilang nggak apa-apa. Padahal kamu jauh dari kata nggak apa-apa. Yang kamu rasakan nggak bisa dibilang nggak apa-apa. Dengan mengakui bahwa kamu kenapa-napa dan mengakui kalau kamu nggak baik-baik aja, kamu harus selalu ada buat dirimu sendiri ya. Kamu harus nyemangatin dirimu sendiri. Kamu harus jadi sandaran buat kamu sendiri. Kamu harus menguatkan dirimu sendiri juga. Karena aku tahu untuk jujur sama orang lain itu memang sesusah itu. Makanya kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri kan. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa tuh kayak jujur aja sama dirimu sendiri. Kalau capek ya bilang aja capek. Kalau nggak baik-baik aja ya jangan malah selalu bilang nggak apa-apa. Jujur aja ya. Sama diri sendiri tuh jujur aja. Soalnya juga semakin dewasa kita juga harus belajar apa-apa harus kita sendiri yang menanganinya kan. Karena nggak semua orang bisa peduli. Nggak semua orang bisa mengerti kita. Nggak semua orang jadi pendengar yang baik juga. Kita seharusnya lebih bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kamu sekarang lagi capek, gak usah dipaksa dulu ya. Gak apa-apa kok, pelan-pelan aja. Gak usah dipaksa untuk melakukan semuanya dulu. Pelan-pelan, beri waktu untuk kamu bisa bernafas dengan lega. Kamu butuh istirahat untuk memulihkan tenagamu. Pelan-pelan aja, sebisamu. Asal kamu gak boleh berhenti. Asal kamu gak menyerah. Itu udah bagus banget. Berhenti bentar untuk memulihkan tenaga, gak apa-apa. Asal jangan berhenti untuk menyerah ya. Kalau kamu merasa gak kuat, gak apa-apa. Nanti lama-kelamaan kuatmu akan kembali kok. Seiring berjalannya waktu, kamu akan bisa kuat kembali. Kalau kamu sedih, terus kamu juga pengen nangis, gak apa-apa. Nangis aja gak usah ditahan-tahan. Tapi kamu juga harus percaya bahwa sedih yang kamu rasakan ini gak akan pernah menetap lama kok. Kalau sedih, jangan lama-lama ya. Jangan keseringan nangis juga. Kamu boleh nangis sampai kamu ngerasa lega. Tapi habis kamu ngerasa lega, kamu harus semangat lagi ya. Kamu harus pelan-pelan bisa kuat lagi. Kamu harus bisa bangkit juga ya. Di hidup kita pasti ada kok fase-fase sedih. Sedih selalu berulang lagi dan lagi. Tapi kalau fase sedih yang kita rasakan udah berakhir, pasti semua rasa sedih yang kamu rasakan akan hilang dan pergi. Bukannya fase-fase itu memang selalu ada di hidup kita ya. Iya kan? Fase bahagia, fase sedih, yang datangnya selalu bergantian. Kalau aku ada di fase sedih, aku mikirnya, oh berarti akan ada hal yang bisa aku pelajari dari sedih yang aku rasakan ini. Karena jujur ya, fase-fase sedih yang udah aku lewatin itu justru menjadikan aku yang sekarang ini. Aku yang setelah melewati fase sedih jadi lebih kuat. Aku yang bisa berkata-kata untuk nyemangatin kamu juga sekarang.
aku bisa bikin podcast ini juga akhirnya. Sedihku ternyata membuat aku menyadari banyak banget hal. Salah satu hal yang aku sadari ternyata hidup ini kita nggak bisa selalu bahagia. Mau kita paksain bahagia juga kayak nggak bisa, ya nggak sih? Sedih akan selalu ada. Meskipun sedihnya cuma bentar, tapi ya tetap aja sedih selalu ada. Kalau waktu itu aku nggak ngerasa sedih yang berlebihan, mungkin aku nggak tahu gimana caranya menjalani kehidupan dengan lebih bahagia. Ya, dengan rasa sedih itu membuat aku mencari jawaban. Gimana sih caranya bisa bahagia? Meskipun keadaan gak memungkinkan untuk bisa membuat aku bahagia. Dan ya, aku sekarang tahu jawabannya apa. Aku tahu jawabannya dari rasa sedih itu sendiri. Dengan bersyukur. Itu jawabannya. Selalu bersyukur apapun keadaannya. Dari rasa sedih itu aku mencoba untuk belajar bersyukur, dan aku gak tahu kenapa waktu itu pas aku udah ngerasa aku gak bisa kayak gini terus, aku gak bisa sedih kayak gini terus, dari situ aku memutuskan untuk bersyukur aja. Mulai dari situ juga aku mulai bisa bahagia meskipun dengan hal-hal kecil sekalipun. Kalau aku gak pernah ngerasa sesedih itu, kayaknya sekarang aku gak bisa deh mengenal kata bersyukur. Aku gak bisa bahagia walaupun dengan alasan yang sepele. Dari kesedihan, kita bisa banyak belajar. Dari rasa sedih itu, aku jadi sadar kalau bersyukur itu memang sepenting itu dalam hidup. Begitupun juga kamu. Dari rasa sedihmu ini, aku yakin kamu bisa belajar banyak hal kok. Kamu juga akan menemukan sesuatu yang bisa membuat kamu berubah jadi kamu yang lebih baik dari sebelumnya. Pasti ada alasan kenapa kamu dikasih Allah ngerasa sesedih ini. Selalu ada alasan baik di balik sebuah keburukan, kan? Semuanya tuh udah diatur kok. Semuanya sesuai porsinya. Gak lebih, juga gak kurang. Sedih, kecewa, capek, bahagia, yang kamu rasakan itu udah pas kok. Dan kamu juga akan sanggup untuk menghadapi rasa-rasa gak enak itu. Karena kamu tahu betul kan, kalau semua ujian hidup kita itu gak akan pernah melebihi kesanggupan kita. Kalau kamu ngerasa sesedih ini, kalau kamu ngerasa berat banget menjalani semuanya, kamu juga akan sanggup menjalani dan juga menghadapinya. Ya, yang kamu tahu, Allah gak akan ngasih ujian seberat ini ke kamu kalau kamu gak sanggup. Kamu diberi ujian sekarang ini karena kamu memang sesanggup itu untuk menghadapinya. Semuanya akan baik-baik aja, ya. Juga tolong pelan-pelan mulailah untuk bersyukur dengan hal sekecil apapun. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa bersyukur kok. Dan jadi kamu bisa bersyukur itu, insya Allah kamu gak akan jauh dari bahagia. Semangat ya. Aku yakin kamu bisa kok menghadapi ini semua. Kamu pasti bisa.